Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa rabbukal ghafur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyus syakur. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Amma ba'd, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardisbah Al-Bukhari rahimahullahu taala, di mana kita masih dalam pembahasan awal dari kitab ini. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di pembahasan pertama di kitab ini, beliau membawakan bab terkait dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan telah kita bacakan hadis pertama yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau menyebutkan terkait dengan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka Rasulullah bersabda, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian apa lagi? Tsumma birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apalagi? Tsummal jihadu fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah. Hadis ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Maka kita bahas hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab ini, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dengan sanadnya Imam Al-Bukhari membawakannya sampai pada sahabat Abdullah bin Umar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridhar rabbi fi ridhal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridhar rabbi fi ridhal walid, keridhaan Allah itu tergantung dari keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu pun tergantung kemurkaan orang tua. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dan juga oleh Imam Tirmidzi dan selainnya dari sahabat yang lain, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As. Dan hadits ini dinilai hasan secara mauquf dan sahih secara marfu'. Dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menghasankan hadits ini dari seluruh jalan-jalannya. Iya, hadits ini ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, itu mirip dengan hadis sebelumnya, di mana pada hadits ini dikumpulkan antara haknya Allah dengan hak orang tua, dan bahwa keridhaan Allah itu tergantung keridhaan orang tua, sebagaimana kemurkaan Allah tergantung pula dengan kemurkaan orang tua. Iya, artinya kalau kita membuat ridha
orang tua kita, maka itu berarti adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau kita membuat marah orang tua kita, maka itu sama saja adalah kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa ridhonya orang tua ini butuh untuk kita tuntut, butuh untuk kita usahakan. Sementara kemurkaan orang tua ini harus kita jauhi. Nah, ini harus kita jauhi. Iya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu berbanding lurus dengan keridhaan orang tua. Sebagaimana kemurkaan Allah itu pun berbanding lurus dengan kemurkaan orang tua. Ya, kenapa orang tua? Ya, tidak dikatakan yang lainnya. Ya. Tidak dikatakan ridhonya Allah ada pada ridhonya istri misalnya, atau bosnya, atau temannya, atau anaknya misalnya. Tapi kenapa orang tua? Iya. Ya, jawabnya karena mentaati kedua orang tua berarti kita sedang menjalankan perintah Allah, dan dengan itu Allah ridho dengan kita. Makanya di dalam Quran sangat banyak ayat-ayat yang memerintahkan, bahkan menggandengkan perintah untuk bertauhid dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Iya. Dan orang tua adalah manusia pertama yang harus kita berbuat baik kepadanya. Masyhur hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang paling pantas untuk kita berbuat baik kepadanya. Rasulullah menjawab, ibumu, 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 kemudian bapakmu. Tsummal aqrab fal aqrab. Kemudian yang terdekat setelahnya, lalu yang terdekat setelahnya. Iya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hak kedua orang tua itu lebih besar daripada hak selain kedua orang tua. Nah, dan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya keridhaan Allah itu lebih didahulukan, baru setelahnya keridhaan kedua orang tua. yakni kalaulah bertentangan antara keridhaan Allah dengan keridhaan orang tua, maka tentu keridhaan Allah lebih didahulukan. Iya, bahkan berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada orang tua, tidak ada nilai pahalanya kalau tidak didasari dengan keikhlasan dan ketulusan di dalam berbakti. Ya, bukan karena ingin ini atau ingin itu dari tujuan-tujuan duniawi. Iya. Ya, karena ada orang yang misalnya dia merawat orang tuanya, belasan tahun dia merawat orang tuanya sampai orang tuanya meninggal. Iya. Ketika tiba pembagian harta warisan, dia mau yang paling banyak. Ya, tidak usah dibagi sesuai dengan pembagian warisan. Ya, saya yang paling banyak. Ya, kenapa? Karena saya yang dulu merawat orang tua dari dia sakit sampai meninggal. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang ini ketika dia merawat orang tuanya, dia tidak ikhlas, tapi menginginkan sesuatu. Nyatanya dia mau dapat jatah warisan lebih banyak, bahkan tidak mau dibagi sesuai dengan pembagian warisan, padahal jatahnya anak yaitu sama. Kalau dia anak laki-laki ya sama. Nah, kalau dia anak perempuan setengah dari anak laki-laki. Yaitu tidak dibedakan apakah anak tersebut lebih banyak baktinya sama orang tuanya sementara yang satu tidak.
itu tidak dibedakan dalam pembagian warisan. Ya, misalnya ada anak yang sangat berbakti sama orang tuanya, bahkan tinggal terus bersama orang tuanya, sementara anak yang satu jauh di perantauan, tidak pernah berbuat sesuatu untuk orang tuanya. Nah, dalam pembagian warisan sama nilainya, tidak dibedakan. Yang satu ini karena berbakti maka dia dapat lebih. Iya, nah itu tidak dibedakan. Ya kenapa begitu? Ya karena pembagian warisan itu berbeda dengan bakti seorang anak kepada orang tua. Dia berbakti sama orang tuanya, dia sudah dapat balasannya kalau dia ikhlas. Tapi kalau ternyata dia berbakti selama ini karena menginginkan warisan yang banyak, maka baktinya selama itu ya tidak bernilai di sisi Allah. Kenapa? Karena tidak ada keikhlasan. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka jangan sampai kita berbuat baik sama orang tua karena menginginkan balasan dari keuntungan duniawi. Nah, ya karena itu nantinya justru tidak akan berbuah kebaikan untuk kita di akhirat nanti. Iya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Sekarang keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua. Orang tua ridha kepada kita ketika kita berbuat baik kepada dia, ketika kita menjalankan perintah-perintahnya. Nah, hanya pertanyaannya, apakah semua perintah orang tua wajib untuk kita jalankan? Ya, disebutkan bahwasanya perintah orang tua itu ada beberapa macam. Perintah orang tua itu ada beberapa macam. Yang pertama, perintah orang tua untuk mentaati Allah, menjalankan kewajiban. Misalnya orang tua perintahkan untuk sholat, maka kewajiban menjalankan perintah orang tua di sini ya, menjadi kuadrat. Ya, karena orang tua memerintahkan untuk menjalankan sholat, dan sholat 5 waktu hukumnya wajib, maka dia menjalankan sholat sebagai bentuk perintah taatnya dia kepada Allah dan juga taatnya kepada kedua orang tua. Maka wajibnya di situ menjadi 2 kali lipat kalau misalnya orang tua memerintahkan untuk sholat. Iya, ini yang pertama. Yang kedua, ada perintah orang tua untuk melakukan hal yang sunnah. Perintah orang tua untuk melakukan hal yang sunnah. Ya, misalnya orang tua memerintahkan untuk bersedekah dengan sedekah yang sunnah. Ya, sedekah kan hukumnya sunnah. Tetapi karena orang tua memerintahkan, maka menjalankan perintah orang tua hukumnya wajib. Maka dia bersedekah di situ hukumnya wajib. Kenapa? Ya walaupun bersedekah itu hukumnya sunnah, tetapi karena orang tua yang memerintahkan, menjalankan perintah orang tua hukumnya wajib. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada perintah orang tua yang sifatnya mubah. Perintah orang tua yang sifatnya mubah. Misalnya, orang tua memerintahkan untuk dibelikan sesuatu, kan sifatnya mubah. Membeli sesuatu yang halal, makanan, minuman, atau barang-barang yang halal, ya, sifatnya mubah. Tetapi karena orang tua yang memerintahkan, maka perintah yang tadi asalnya mubah itu menjadi wajib. Menjadi apa? Wajib. Orang tua minta dibelikan sesuatu misalnya, orang tua memerintahkan sesuatu misalnya, ya, nak, kamu datang ke rumah, nak, ya, ini kan asalnya apa? Mendatangi rumah orang tua bukan wajib. Tetapi karena orang tua perintahkan sekarang, maka hukumnya wajib di situ. Berdosa kalau dia tidak mendatangi rumah orang tuanya, karena orang tuanya sudah perintahkan. Nah,
Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, ada perintah orang tua untuk melakukan yang haram. Ini jenis perintah yang keempat. Perintah orang tua untuk melakukan yang haram misalnya. Iya. Anak ini apakah wajib untuk ditaati atau dia wajib untuk menolaknya? Nah, ya kalau orang tua memerintahkan kepada yang haram, ya maka anak tidak boleh mentaati orang tuanya di dalam hal tersebut. Bahkan kalau dia mentaati, itu bukan dianggap sebagai bakti sama orang tua, tapi justru mendurhakai orang tua. Karena di dalam hadis, ketaatan kepada Allah tidak boleh didahulukan atas ketaatan kepada yang lainnya. La ta'ata fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Dalam hadis yang lain, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun dalam bermaksiat kepada sang khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka tak boleh menjalankan perintah orang tua kalau jenis yang keempat ini. Nah, contohnya apa? Ya misalnya orang tua perintahkan pergi ke dukun misalnya. Ya, pergi ke dukun haram. Atau misalnya orang tua perintahkan untuk pakai jimat keselamatan misalnya. Atau orang tua perintahkan, nak ini letakkan sesajen ini nak untuk pohon itu. Ini kan kesyirikan. Iya. Atau orang tua perintahkan beli ya, togel misalnya untuk judi. Nah, ini tidak boleh. Orang tua perintahkan anaknya tinggalkan dulu sholatmu, sholat wajib. Atau misalnya anak perempuan diperintahkan orang tuanya untuk lepaskan jilbabnya misalnya. Nah, maka ini tidak boleh untuk ditaati. Iya. Tetapi ketika kita tidak mentaati orang tua kita dalam hal yang seperti ini, ketika orang tua memerintahkan kepada yang haram, bukan artinya lantas kita berbuat jahat sama orang tua kita atau tidak hormat lagi sama orang tua kita. Tidak seperti itu. Kita tolak perintah orang tua kita dalam hal yang demikian dengan cara yang halus, dengan cara yang baik, bukan marah-marah atau sampai memboikot orang tuanya, tidak. Nah, makanya disebut di dalam Quran, bahkan orang tua yang kafir sekalipun Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyriku bi ma laysa laka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat kesyirikan terhadap diriku, apa yang tidak ada keterangan terhadapnya bagimu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma. Jangan kalian ikuti, jangan kalian taati orang tuanya, orang tua kalian. Fala tuti'huma, jangan taati kalau dalam hal yang demikian. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Tetapi kata Allah, dan bergaullah dengan orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Jadi tetap disuruh berbuat baik sama orang tua. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, makanya dalam kisah Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan, ketika dia masuk Islam, ibunya marah. Iya. Ibunya masih musyrik. Bahkan mendengarkan itu, ibunya mengancam, ya, kalau dia tidak murtad kembali Sa'ad bin Abi Waqqas, maka ibunya tidak mau makan dan minum. Dan betul dilakukannya. Nah, ya, bahkan diancam Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata ibunya, kalau sampai saya terbunuh wahai Sa'ad, kalau sampai saya mati, maka engkau akan tercemar nama baikmu. Karena sebab aku mati, kata ibunya, diancam. Ya, karena ibunya perintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk murtad dari agamanya, kembali kepada kemusyrikan. Nah, bahkan tidak mau makan, ya, sampai ibunya terlihat kurus,
ya, tidak mau makan. Tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau murtad, dan tetap beliau berbuat baik sama orang tuanya, sampai pada suatu ketika orang tuanya tetap tidak mau makan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada ibunya dengan lembutnya, "Wahai ibuku," kata dia, "andaikan engkau punya 100 nyawa dan nyawamu keluar satu persatu di depanku dengan syarat aku keluar dari Islam ini," kata Sa'ad, "maka aku tidak akan keluar." Andaikan kau punya 100 nyawa kemudian keluar satu persatu, ya, dengan syarat aku keluar dari Islam, aku tidak mau keluar. Nah, lihat Sa'ad bin Abi Waqqas, tegasnya beliau dalam hal yang demikian. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tidak berbuat jahat sama orang tuanya, tetap dia baik. Ya, sampai pada akhirnya, ya, ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas melihat, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas betul-betul teguh dengan agamanya. Akhirnya ibunya pun ternyata dengan sebab itu dia pun masuk Islam. Dia pun apa? Masuk Islam. Lihat bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ya, beliau lebih mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ketimbang ketaatan kepada orang tua kalau bertentangan. Iya. Ya, karena beliau tahu haditsnya Nabi SAW tentang 3 orang atau 3 hal yang kalau seseorang lakukan dia akan rasakan manisnya iman. Di antaranya ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain Allah dan Rasulnya. Tentu kecintaan kepada Allah dan Rasul lebih didahulukan dari kecintaan kepada siapapun, bahkan melebihi kecintaan kepada kedua orang tua. Nah, ini ikhwani fillah a'azzani Allahu wa iyyakum. Jadi ini kalau perintah orang tua bertentangan dengan syariat, maka tidak wajib, bahkan kita tidak boleh mentaati kedua orang tua kita di dalam perkara yang demikian. Di dalam perkara yang demikian. Nah, jadi ini perintah orang tua. Jadi kalau perintah orang tua memerintahkan sesuatu yang wajib dari perintah agama, maka kewajibannya menjadi 2 kali lipat. Kalau orang tua memerintahkan hal yang sunnah, maka menjadi wajib hukumnya. Kalau orang tua memerintahkan kepada yang mubah, hal yang boleh di dalam syariat, maka hukumnya juga menjadi wajib. Tapi kalau orang tua memerintahkan kepada yang haram, maka hukumnya tidak boleh untuk ditaati. Tetapi tetap hormat sama orang tua, tetap berbuat baik sama orang tua. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, jadi hadits ini ridha Rabb fi ridhal walid. Keridhaan Allah ada dan tergantung pada keridhaan orang tua. Nah, ini selama dibatasi, selama ya, orang tua tidak memerintahkan atau keridhaannya bukan kepada sesuatu yang haram. Ya, karena terkadang ya sebagian orang tua ridha kalau anaknya berbuat maksiat. Terkadang orang tua ridha kalau anaknya meninggalkan kewajibannya. Terkadang ya, pada sebagian orang tua yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, maka ini ikhwani fillah, jangan sampai karena dia ingin membuat ridha orang tuanya, dia pun melakukan yang haram. Karena ingin membuat ridha orang tuanya, dia pun melanggar kewajiban. Jangan sampai. Nah, kemudian sebagaimana keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua, demikian pula wasakhatur rabbi fi sakhatil walidain. Kemurkaan Allah itu tergantung pada kemurkaan orang tua. Nah, kemurkaan Allah, kemarahan Allah tergantung dengan kemarahan kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa bahayanya ya durhaka sama orang tua. Nah, dalam hadis Nabi bersabda, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair?" Inginkah aku kabarkan dosa yang paling besar itu? Ya, 3 kali diucapkan oleh Nabi. Kata para sahabat, "Bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, "Al-isyraku billah." Yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua wa uququl walidain. Yang kedua adalah durhaka sama orang tua.
Nah, di hadis yang lain, la yadkhulul jannata aqun, tidak akan masuk surga anak yang durhaka. Wala mutminu khamrin, tidak pula masuk surga orang yang menegak minuman khamar. Wala mukadzibun bil qadar, dan tidak masuk surga orang yang mendustakan takdir. Orang yang mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, salasatun, 3 orang, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan lihat dia pada hari kiamat. Iya, siapa dia? Al-aquli walidayhi. Yang pertama, anak yang durhaka sama orang tua. Wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal. Kemudian wanita yang dia bersisir seperti gayanya laki-laki. Nah, menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga, wad dayyus. Dan dayyus, dayyus itu orang pemimpin rumah tangga yang dia melihat kemungkaran dalam rumah tangganya tapi dia diamkan. Dia tidak berbuat sesuatu mencegahnya. Itu dayyus. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Dan durhaka sama orang tua itu yang membuat orang tua murka, marah. Iya. Dan dengan sebab itu, ya, Allah Subhanahu wa taala pun akan marah sama dia karena dia membuat marah orang tuanya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Dan hati-hati kalau orang tua sudah marah sama kita, nah ini yang membuat urusan kita menjadi berantakan, menjadi tidak karuan. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kenapa? Ya karena kalau orang tua sudah tidak ridha dengan kita, tidak merestui kita, nah ini membuat keberkahan dari sesuatu itu akan dicabut dari Allah. Makanya kita butuh ridha, butuh restu sama orang tua. Ketika kita mau bekerja, butuh restu orang tua. Ketika mau menikah, butuh restu orang tua. Kalau dia bekerja misalnya, orang tua tidak merestuinya, ya, tapi dia tetap bersikeras mau bekerja di situ. Padahal orang tuanya tidak merestui, tidak meridhai. Nah, ini pekerjaannya tidak akan berkah. Nah, orang tua misalnya ketika melihat anaknya bekerja di suatu tempat, orang tuanya pengen supaya sang anak ya lepas dari pekerjaan itu. Nah, kenapa terlalu ya jauh misalnya ya. Akhirnya orang tua minta supaya dekat. Maka sang anak wajib ya untuk berhenti dari pekerjaannya itu, kemudian dia mendatangi orang tuanya. Kalau dia tetap teruskan ya, maka itu membuat orang tua murka dan pekerjaanmu tidak berkah. Ya sama kalau menikah. Menikah juga butuh restu orang tua. Kalau orang tua tidak merestui, pernikahannya ya tidak akan berjalan lama. Nah, ada orang pada hari ini ya orang tuanya tidak ridho, tidak restu, akhirnya dia nikah lari. Nah, keberkahan apa yang didapatkan kalau orang tua tidak merestui, tidak meridhai? Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi kita itu butuh dengan ridha dan restu orang tua dalam segala hal, dalam segala pekerjaan. Kalau kita mau melakukan sesuatu, minta restu orang tua, minta ridhonya orang tua. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka hadis ini ya menunjukkan besarnya efek keridhaan dan kemarahan orang tua kepada anaknya. Iya. Kalau orang tua sudah ridha kepada anaknya, maka efeknya Allah pun akan ridha kepada anak tersebut. Sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala atau orang tua murka kepada sang anak, marah kepada sang anak, maka ini efeknya membuat Allah Subhanahu wa taala pun murka. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya hak orang tua atas anaknya. Iya, atas anaknya. Di zaman ini banyak ya anak-anak yang memicu kemarahan orang tuanya. Nah, bahkan orang tuanya saking marahnya ya tidak mau atau susah memaafkan anaknya. Nah, karena apa? Terlalu besar ya kedurhakaan orang tua anak ini kepada orang tuanya. Nah, maka kalau sudah orang tua bahkan sulit memaafkan anaknya, ini urusannya tidak akan sukses dia, tidak akan berhasil.
ya, akan berantakan dan tidak akan ada kebaikannya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya, maka hadits ini hadits yang agung, ya, menunjukkan kepada kita ya pentingnya kita berbuat baik sama orang tua agar bisa meraih ridhonya dan restunya orang tua. Naam, dengan itu kita bisa meraih ridhonya Allah. Dan hadits ini juga menunjukkan betapa ya buruknya ya kedurhakaan kepada kedua orang tua yang bisa membuat marah orang tua, karena hal itu juga bisa mendatangkan kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini hadits yang kedua yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab ini. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran darinya, kita bisa dapatkan manfaat darinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita untuk kita senantiasa berbuat baik kepada orang tua kita, hormat kepada orang tua kita, terus mencari ridha dan restunya orang tua kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada kita dan menjauhkan kita dari murkanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.